Shalom, selamat malam semuanya. Kita bersama-sama kembali dalam malam hari ini, AJ Live malam hari ini. Malam hari ini kita akan bersama dengan Pastor Leonardo Winarto. Beliau adalah wakil gembala di GPI Karangasem di kota Situbondo, dan beliau juga adalah pengasuh dari sebuah situs apologetikakristen.org. Nanti Bapak Ibu saudara-saudari semuanya akan lebih mengenal beliau ya. Kita akan banyak bincang dengan beliau malam hari, dan sesuatu yang sangat spesial adalah beliau sangat fasih di dalam tulisan maupun speaking ya, bahasa Arab. Ini sesuatu yang sangat-sangat spesial sekali. Kita akan undang beliau bersama-sama ya. Tunggu Pastor Leonardo Winarto bergabung bersama dengan kita malam hari ini. Oke, kita sudah tersambung. Malam, Pastor Leo, malam. Pastor Anton. Oke, halo, apa kabar? Baik. Baik. Gimana suara saya jelas? Sangat jelas. Suara saya jelas. Sangat clear semuanya. Okay. Iya. Oke, luar biasa. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya, Pastor Leo ya. Oke. Sama-sama ya. Oke. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat malam hari yang indah dan spesial ini. Kau siap mengajar kami dengan firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita baik kaki kami, terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Pastor Leo, ya mungkin bisa perkenalkan diri dulu tentang background sedikit dari Pastor Leo. Dan saya sudah kenalkan tadi bahwa Pastor Leo itu sangat fasih dalam bahasa Arab yang sangat jarang sekali orang bisa, tentunya orang Kristen tentunya. Kira-kira Pastor Leo bisa cerita lah background bagaimana dan sampai sekarang ini, dan latar belakang pendidikan dan semuanya. Silakan Pastor Leo. Oke, terima kasih Pastor Anton. Saya seperti yang diceritakan oleh Pastor Anton ya tadi soal berbahasa Arab dan lainnya, itu semua berawal dari pergumulan pribadi sebenarnya. Dan itu dimulai sejak saya SMA. Karena lingkungan saya, baik sekolah maupun lingkungan pergaulan saya, itu banyak bergaul dengan mereka yang belum percaya kepada Kristus. Dan saya sekolah di sekolah negeri ya, yang memang mereka banyak yang belum percaya kepada Kristus. Jadi di sana saya juga mulai mempertanyakan tentang keyakinan iman saya. Nah, kemudian singkat cerita, saya belajar lebih jauh karena ya itulah pergumulan iman saya secara pribadi tentang Kristus. Apakah benar Yesus itu satu-satunya jalan keselamatan? Nah, saya di sana menggali, kemudian saya bertemu dengan kekristenan Syria, dengan Pak Bambang Nursena, ya mungkin kenal. ICS ya. Tahu, ya ICS saya belajar di sana juga. Saya belajar menggali tentang kekristenan Timur, Kristen Kopti dan lainnya, yang itu bagi saya membantu secara khusus bagaimana pengenalan saya secara pribadi kepada Kristus. Nah, dan terlebih-lebih karena kerinduan saya juga ingin membagikan kabar baik ini. Nah, mau tidak mau ya saya juga akhirnya mempelajari lebih jauh tentang kekristenan Timur yang saya melihat akarnya ya memang itu lebih jelas dan lebih mudah untuk dipahami secara khusus. Saya kira seperti itu singkatnya. Nah, kemudian saya lebih bulat ya memang ya. Ya, itu kan ya sebenarnya isinya sama, hanya tampilannya saja. Isinya sama, tetap Kristus, baik Barat maupun Timur, tetapi mungkin tampilannya saja. Nah, kekristenan ini kan memang akarnya Semitik. Ya, itu yang seringkali dilupakan oleh orang-orang Kristen sendiri. Saya kira ini penting untuk jangan sampai dilupakan. Nah, sekarang saya melayani di Gereja Betel Indonesia, Karangasem, di Situbondo, sebagai wakil gembala. Dan dia sekarang sibuk dengan pelayanan pastoral. Beberapa tahun lalu sempat mengajar, jadi dosen juga. Tetapi karena kesibukan lah, pasti Pastor Anton tahu, kesibukan di pelayanan pastoral itu sangat menyita waktu, tenaga, dan pikiran. Akhirnya saya sementara off dulu lah untuk mengajar jadi dosen. Nah, saya kira seperti itulah singkatnya, Pastor ya. Oke, mungkin yang pertama sebelum kita mulai, mungkin Pastor Leonardo bisa sapa dulu teman-teman kita yang join malam hari ini di dalam bahasa Arab, mungkin sebelum nanti diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Oke. Boleh? Assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim ya akhi, ya akhwat. Barakat anta fin Rabbi Yesus al-Masih. Diberkatilah, salam sejahtera bagi saudara sekalian di dalam nama Kristus, dan kiranya berkat Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan Anda semua.
Nah, saya kira Amin. seperti itulah pokoknya. Luar biasa, luar biasa. Nah, Oke. Pastor Leo, malam hari ini topik bahasan kita itu di Lukas pasal 10. Saya percaya semuanya sudah pernah baca dan sudah sering dengar khotbah tentang inilah ya. Sekali lagi mungkin dari Western mindset, sudut pandang Barat. Nah, malam hari ini kita mau belajar, kita mau tahu dari Pastor Leo ini ya. Jadi sudut pandang Eastern mindset-nya, Hebrew mindset-nya, atau sudut pandang Semitiknya di dalam memahami teks-teks di dalam perumpamaan ini, sehingga nanti Ya, bisa kita implementasikan begitu dalam kehidupan kita ya. Gimana menurut ya. dan korelasinya atau relevansinya apa untuk masa-masa sulit yang sedang kita hadapi ini, Pastor Leo, ya, dalam masa pandemi ini? Silakan, Pastor Leo. Oke. Ya tentu kalau kita ingin mempelajari secara khusus tentang pribadi Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita, baik itu karya-karyanya, baik itu sabda-sabdanya, tentu kita harus memahami baik konteks historis. Nah, ini penting, konteks sejarah. Yang kedua, sosial, budaya, maupun konteks keagamaan pada saat pelayanan Yesus. Karena meskipun Yesus dalam kodrat ilahinya, ia sebagai kalimatullah atau logos, sang firman yang dikatakan dalam kitab suci itu qabla kulli syai'in, yang sudah ada sebelum dunia dijadikan, yang dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 1 juga katakan en arche, pada mulanya, kata arche di sana menunjuk sebelum dunia diciptakan, sebelum adanya ruang dan waktu. Karena Allah itu kekal, maka tentu firman-Nya, logosnya itu juga kekal di dalam diri Allah. Tetapi ketika kalimatullah itu berinkarnasi, ya kan, firman itu berinkarnasi menjadi manusia, nazala minas sama'i wa tajassada, ia masuk dalam ruang dan waktu tertentu. Jadi ia masuk di dalam sejarah. Ia berbicara di dalam bahasa Aramaik. Ia meskipun berdimensi kekal dalam hakikatnya sebagai kalimatullah, tetapi ketika ia berinkarnasi, kata Galatia pasal 4 ayat yang keempat, yang dikatakan lama ja'a mil'uz zaman, setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya. Nah, ini berbicara waktu. Yang sebelumnya berada di eksistensi yang tidak ada awal, tidak ada akhir, tetapi kemudian ia masuk dalam ruang dan waktu sebagai seorang laki-laki Yahudi. Nah, disinilah pentingnya kita memahami konteks sabda-sabda Yesus, konteks pengajarannya, karya-karyanya, sehingga kita bisa memahami dan tidak salah menafsirkan. Nah, saya beri contoh, misalkan di dalam Injil Matius Yesus pernah berkata, hendaklah pinggangmu senantiasa berikat. Dalam Injil Lukas ia pernah berkata. Nah, mungkin dalam budaya kita, apa artinya pinggangmu berikat? Iya kan? Nah, kita harus mengerti latar belakang budaya orang Yahudi. Secara khusus misalnya budaya berpakaian. Mereka biasa memakai jubah, pakaian panjang, yang panjangnya hampir sampai ke tumit. Nah, sehingga kalau hamba-hamba itu kan konteksnya tentang hamba yang harus selalu siap untuk menyambut tuannya. Itu di dalam Injil Lukas pasal 12. Sehingga ketika hamba itu ingin melayani, ia kan harus menaikkan sedikit jubahnya dan mengikat pinggangnya agar tidak mengganggu geraknya. Nah, apa yang disampaikan Kristus? Hendaklah kamu sebagai seorang hamba, sebagai seorang pengikut Kristus, kamu selalu memiliki sebuah pola hidup yang senantiasa siap melayani, siap menantikan kedatangan sang Tuan itu. Itu maknanya, berikat pinggang. Ya mungkin padanannya dalam bahasa Indonesia, hendaklah kamu senantiasa menyingsingkan lenganmu. Nah, ini sesuatu yang berbeda. Nah, karena itu menerjemahkan kitab suci dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran, itu saya kira tidak selalu mudah. Kita harus mencari bahasa, menyangkut budaya. Contoh, dalam pernyataan Yesus kepada Saulus, ketika dalam perjalanannya ke Damaskus, Yesus berkata, Saulus, Saulus, sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Nah, bagi orang Indonesia apa maknanya? Mungkin kalau diterjemahkan ke dalam perumpamaan bahasa Jawa, Saulus, Saulus, kue koyo ulo marani gepuk. Kan kira-kira seperti itu. Engkau seperti ular yang mendatangi pentungan. Itu maknanya menendang kegalah rangsang, kan tindakan yang menyakiti diri sendiri. Betul. Kamu hendak melawan aku. Akulah pencipta langit dan bumi. Tuhan kau lawan. Kan kira-kira seperti itu. Itu sama saja engkau menyakiti dirimu sendiri. Nah, ini contoh bagaimana kita harus memahami konteks historis. Misalnya ungkapan lainnya, kalau engkau ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Nah, ini kan kita harus memahami apa maknanya di dalam konteks orang Yahudi pada masa itu. Contoh lagi, ketika Yesus pernah berkata kepada Petrus, Petrus, di atas batu karang ini aku mendirikan
gerejaku. Nah, Ya kan? ini ayat perdebatan ini ya. Nah, Itu tafsir apa ini yang di kau sini. ikat di bumi akan terikat di surga. Nah, Ya, apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Nah, kerap kali saya ini besar dari kalangan tradisi Pentakosta karismatik. Nah, hmm, biasanya pendahulu-pendahulu saya, kakak rohani saya itu kerap kali menghubungkan ayat ini dengan huruf ruhiyah, peperangan rohani dalam bahasa nah, Arab. Mengikat setan, nah, mengikat orang kuasa. kuat. Nah, Ya, soal kuasa-kuasa power. kegelapan. Nah, Nah, padahal konteksnya pada zaman Yesus kan tidak demikian. Walaupun dalam yes. kekristenan, bagian dalam pelayanan kekristenan itu ada pelayanan mengusir setan. Tetapi Ya. konteks ayat ini bukan untuk itu. Konteks mengikat dan melepaskan itu adalah istilah teknis dalam rabi-rabi Yahudi. Kata mengikat itu asar, melepaskan itu hitir. Hmm. Itu istilah teknik dalam fikihnya orang Yahudi. Nah, kira-kira seperti itu. Fikih itu hukum agama orang Yahudi yang Fatwa. mengatur tentang seremonial, hukum-hukum Ya. agama. Nah, misalnya di dalam hukum Taurat ada perintah larangan untuk bekerja di hari Sabat, Hari ya Sabat. kan? Ya. Nah, tetapi kan tidak dijelaskan tidak boleh bekerja apa pada hari Sabat. Nah, kemudian Ya. rabi-rabi ini kan mereka mengkaji hukum Taurat yang tertulis, Torah Sediktaf mereka sebut. Kemudian Hmm. dalam Hmm. bagian Torah lisan itu orang Yahudi memahami hukum lisan sebagai Torah Hmm. Seba'al Peh. Ya. Itu mereka merumuskan kira-kira apa yang diasar, apa yang dilarang, apa yang dihitir, yang Hmm. diperbolehkan untuk dilakukan pada hari Sabat. Itulah Yes. wewenang yang dimiliki para rabi. Nah, ketika Yesus berkata kepada Petrus, di atas batu karang ini aku mendirikan gerejaku. Artinya Kristus memberikan wewenang kepada gerejanya untuk mengatur, memutuskan perkara-perkara di tengah-tengah orang percaya. Dan ini Ya. terbukti secara konkret ketika di Kisah Rasul 15 kalau kita baca. Waktu itu ada desakan dari orang Farisi kepada para rasul. Itu orang-orang non-Yahudi harus melakukan syariat Taurat ketika mereka percaya kepada Yesus. Ya kan? Kan Hmm. waktu itu ada banyak orang-orang non-Yahudi yang percaya kepada Kristus. Orang-orang Farisi yang juga menjadi percaya kepada Kristus. Itu menuntut bahwa orang-orang non-Yahudi itu juga harus melakukan adat istiadat orang Yahudi. Nah, Ya. Petrus keberatan. Loh, mereka percaya karena iman kok. Waktu itu bukan karena mereka melakukan hukum Taurat, bahkan mereka dikaruniakan Roh Kudus. Sebelumnya ada pengalaman Petrus Hmm. mendatangi Hmm. melayani Cornelius non-Yahudi. Ya. Nah, Ya. mereka percaya karena iman. Nah, kemudian Yakobus kan berkata, ya sudahlah. Orang-orang Yahudi, kita bisa baca dalam Kisah Rasul 15, orang-orang non-Yahudi itu mereka harus menjauhkan diri dari penyembahan berhala, dari makan darah dan lain-lain. Artinya Ya. disitulah kita melihat contoh konkret asar dan hitir tadi, Ya. mengikat dan Fatwa. melepaskan. Hmm. Yang diberikan Hmm. oleh pemimpin gereja. Nah, di sini pentingnya saya kira kita memahami sabda-sabda Yesus. Dalam hal ini termasuk perumpamaan Yesus tentang orang Samaria ini. Nah, ini Tentu yang ada menarik latar ini. belakang, tentu ada latar Nah. belakang Yahudinya yang harus kita Hmm. pahami. Nah, di dalam lingkungan keagamaan orang Yahudi, perumpamaan-perumpamaan Yesus ini bisa disebut sebagai agadah. Agadah Hmm. ini, agadah ini semacam eh, kisah, bisa dikatakan kisah rakyat, anekdot yang memang dituturkan untuk menyampaikan sebuah kebenaran teologis yang khusus. Itu Hmm. agadah dalam Ya. dalam literatur keagamaan orang Yahudi. Dan Yesus tentu mengajar dengan pola kebiasaan yang tidak asing sehingga dimengerti oleh orang-orang Yahudi saat itu. Dan kalau kita baca Hmm. dalam Lukas 10, si hakam itu atau dalam terjemahan bahasa Arab dikatakan ulama syariah, ia seorang ahli hukum, Hmm. namusyun dalam bahasa Arab, bahasa Yunaninya nomikos. Hmm. Artinya ia seorang yang mengerti hukum memang, hukum Ya. Taurat. Nah, ia datang untuk menguji kerabian Yesus. Benar nggak Ya. Yesus ini mengerti hukum Taurat? Ya. Kira-kira Ya. guru, apa yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus Hmm. menjawab, Hmm. apa yang kamu baca dalam hukum Taurat? Itu ungkapan yang biasa dalam diskusi para Ya. rabi. Ketika seorang Ya. Ya. ditanya, biasanya para rabi menjawab dengan pertanyaan. Apa yang kamu baca? Dalil yang kamu mengerti apa? Orang Yahudi selalu Hmm. memakai tefilin, kotak Ya. kecil yang isinya ayat-ayat kitab suci, di Ya. antaranya Shema, Ulangan pasal 6 ayat 4, yang selalu Yes. dilafalkan dalam setiap tefillah atau sholat harian mereka. Nah, di situ ada hukum yang terutama. Loh, kasihilah Tuhan Allahmu, yang itu didahului oleh Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Ehad.
Hmm. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu ilah kita. Tuhan itu esa. Kemudian kasihilah Tuhan Allahmu dan seterusnya. Ya, Ahli hukum itu menjawab itu kan. Nah, kemudian kasihilah sesamamu manusia. manusia. Nah, dia ingin menguji Yesus juga. Siapa yang dimaksud dengan sesama manusia? Nah, bagi Yesus siapa? Apakah dia Ya. memiliki pandangan yang seperti pada umumnya para rabi Hmm. Yahudi? Ya. Apakah orang kafir itu Yesus menganggap orang Romawi itu sesama manusia? Ini bisa dijadikan alasan untuk kemudian mempersalahkan Yesus, menyerang Ya. Yesus. Nah, kemudian Yesus menceritakan perumpamaan yang tidak pernah diduga oleh orang, ahli hukum itu, ahli hukum Taurat. Yesus Hmm. menceritakan sebuah agadah yang isinya seharusnya memberikan pengertian kepada sang nomikos itu, atau Ya. ulama syariat tadi, ahli hukum. Yesus mengatakan, ya saya kira kita semua sudah tahu, saya ceritakan singkatnya, ada seorang yang sedang turun dari Yerusalem ke Yeriko, karena Yerusalem itu memang dataran tinggi. Karena itu ada Enggak istilah boleh. dalam Ya, memang itu aslinya begitu ya, dari Yerusalem ke Yeriko itu memang menurun jalannya ya. iya, secara geografis memang menurun juga. Ya. Dan ini Bah- membuktikan penulis Injil adalah seorang saksi mata, memang yang ia mengerti. ya, Jelas Pak suaranya? jelas, Nah, jelas, jelas. Ya. karena itu kalau misalnya kita baca di dalam kitab Mazmur, itu ada lagunya judulnya Shir Hama'alot, nyanyian Hmm. orang-orang yang naik ke Ya. Yerusalem, naik Ya. haji. Yang dalam bahasa Ya. Ibrani-nya Hajj. 3 kali dalam setahun engkau harus mengadakan perayaan. Karena memang Yerusalem dataran tinggi, Tinggi. lebih tinggi dari Ah, Yeriko. Nah, dan ya. itu sudah terkenal. Jalan dari Yerusalem ke Yeriko itu jalan yang zona merah. Di sana sering Betul. terjadi perampokan, pembunuhan, dan rupanya Yesus juga bisa menceritakan perumpamaan itu. Ia berangkat dari peristiwa yang sudah umum, sudah sering kejadian seperti itu. Hmm. Dan Hmm. rupa-rupanya pedagang atau orang yang diceritakan Yesus ini seorang yang cukup berani. Biasanya mereka akan berjalan berkelompok untuk menghindari kejahatan dari Ya. Yerusalem ke Yeriko. Tetapi dikatakan Yeriko. ia seorang diri, ya kan? Ada seorang yang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko, Hmm. turun. Kemudian ia dirampok, dihajar, mungkin diapainlah, sampai dikatakan ia sekarat, dia Hmm. setengah mati. Nah, Yesus melanjutkan agadahnya kepada si ahli Taurat ini, ahli hukum ini. Kemudian lewatlah imam. Nah, imam itu melihat, karena sekarang ia berpindah jalur dari ke seberang. Mungkin pura-pura tidak kelihatan. Nah, kita pelajari lebih jauh kenapa ia lakukan seperti itu. Yang kedua, lewatlah orang Lewi, dikatakan di dalam Ya. Injil Lukas. Ia juga lakukan hal yang sama. Ia melihat hanya dari seberang jalan, melihat orang ini seperti mati atau hidup, mungkin dia ragu. Ya sudahlah, pura-pura tidak kelihatan. Ya kan? Hmm. Dia jalan Hmm. juga terus. Nah, yang terakhir, tidak pernah diduga-duga, saya yakin, oleh si nomikos ini, atau ulama syariat, ahli hukum Yahudi ini. Kemudian Hmm. datanglah seorang Samaria. Nah, sesuatu yang tidak bisa diduga oleh dia. Dan orang Ya. Samaria ini melihat, ya kan? Melihat, oh, orang ini sekarat, orang Yahudi ini. Nah, ternyata ia menghampiri. Ia mengobati, bahkan lebih dari itu, ia membawa ke penginapan untuk diobati, dan ia masih memberikan uang perawatan. Bahkan Hmm. ia Hmm. berkata, kalau nanti kurang, berapa aku akan membayar. Nah, kemudian Yesus memberikan pertanyaan yang akan menjawab pertanyaan dari si ahli hukum itu. Menurut kamu siapakah sesamanya? Kemudian si ahli hukum ini menjawab, orang yang menunjukkan belas kasihan. Orang yang menunjukkan belas kasihan. Dan Yesus katakan, benar, pergilah dan lakukanlah itu. Nah, Hmm. ini kita harus mengerti bahwa, sekali lagi, bahwa perumpamaan yang disampaikan Yesus itu merupakan sebuah agadah. Agadah itu adalah cerita-cerita yang dituturkan Hmm. untuk menyampaikan kebenaran teologis. Contoh, ada salah satu agadah Yahudi yang terkenal tentang Rabbi Eliezer. Rabbi Hmm. Eliezer ini suatu saat ia pulang dari rumah gurunya, ia menaiki keledai setelah ia belajar tentang hukum Taurat. Nah, di tengah jalan dengan bahagianya ia karena ia sudah belajar hukum Taurat dan merasa orang yang paling bijak, ia melihat ada seorang yang sangat jelek sedang berjalan kaki. Saking jeleknya orang itu. Nah, ini dikisahkan dalam agadah orang Yahudi. Ah, Saking jeleknya orang itu, ia berkata, wahai engkau, betapa jeleknya wajahmu. Tanpa sadar, apakah ada orang yang lebih jelek darimu?
yang selama ini kulihat, apa yang dikatakan si orang tua yang digambarkan begitu jelek itu? Kalau kau katakan aku begitu jelek, tolong sampaikan kepada sang pengrajin, sang pembuatku. Maksudnya Tuhan yang Ya. menciptakan dia. Kemudian si Ah, Rabi Eliezer ini kaget. Dan ia merasa malu, ia turun dari keledainya, ia bersujud kepada orang itu minta ampun. Minta maaf karena ia telah menghina dia, tanpa sadar ia menghina Tuhan. Kan ada dalam kitab Tuhan. Amsal. Barang siapa menghina, ya kan, sesamanya ia menghina Ya, penciptanya. Nah, ya, ini ya. disampaikan dalam bentuk agadah, dalam bentuk sebuah Hmm. cerita dongeng, Ya, kisah rakyat, ya. untuk lebih Ah, pesan itu lebih nangkap, lebih ya. menancap ke dalam pikiran. Nah, Hmm. demikian juga sabda-sabda Yesus yang disampaikan dalam bentuk perumpamaan itu sebuah agadah yang ingin Hmm. disampaikan oleh Hmm. Kristus kepada pendengarnya sehingga mereka sampai pada sebuah kebenaran teologis tertentu. Nah, pada Hmm. umumnya agadah dalam agama Yahudi itu berfokus pada keberadaan manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Hmm. Setiap manusia itu bernilai di hadapan Allah Hmm. karena Hmm. manusia diciptakan menurut rupa dan gambarnya. Oh, itu Hmm. Hmm. pusat pengisahan dari agada-agada itu sendiri. Nah, kalau Hmm. kita lihat Hmm. tadi si ahli hukum itu, ia mulai mengerti tentang kebenaran siapa sesama yang sesungguhnya. Bagi orang-orang Hmm. Yahudi kebanyakan sesama itu ya sesama orang Yahudi. Bahkan ada aturan-aturan yang tidak tertulis dalam Taurat yang mengatakan kalau seandainya ada orang kafir, orang yang bukan Yahudi itu melahirkan, itu tidak perlu ditolong. Hmm. Sebab kalau engkau Hmm. menolong perempuan kafir yang melahirkan, berarti engkau menambah jumlah orang kafir di dunia ini. Sampai seperti itu. Sampai seperti Ya itunya kan? ya. Sampai seperti itunya. Terutama Kebanggaan pada orang mereka. yang dianggap saudara yang sudah tercemar darahnya ini ya. Ini kita nanti melihat konteks orang Samaria. Bagi sekarang, masyarakat kita, terutama di dunia barat, istilah Samaria itu kan Ya. sesuatu yang baik. Ya kan? Sesuatu Ya. yang memiliki nuansa kebaikan. Tapi pada zaman Ya. Yesus mendengar kata Samaria itu tidak ada nuansa kebaikan sama sekali. Sampai-sampai kalau kita Ya. melihat secara geografis, letak Samaria itu kan di antara Galilea dan Yudea, ya Hmm. kan? Hmm. Kalau kita lihat peta, Yudea di Di sebelah tengah-tengah ya. selatan, kemudian Ya. Samaria di tengah-tengah, dan Galilea di sebelah utara. Ah. Lalu orang Yahudi kalau yang di sebelah selatan ini mau ke sebelah utara, ia lebih memilih lewat seberang Yordan di sebelah timur. Hmm. Saking mereka bencinya. Hmm. Saking mereka Hmm. tidak sukanya kepada orang Samaria. Ah. Karena dianggap bukan Yahudi yang murni. Bukan keturunan Abraham yang murni. Nah, itu berangkatkan kita tahu sejarahnya ya, secara singkat supaya mungkin ada di antara pendengar mungkin yang belum mengerti. Kenapa kebencian orang Yahudi pada zaman Yesus kepada orang Samaria itu begitu sangat besar dan luar biasa. Ah. Sekitar abad ke-8 akhir tahun 700-an, ketika kerajaan utara ditaklukkan oleh Raja Asyur, dia mendatangkan orang-orang taklukannya dari Babel, dari negeri-negeri yang lain, dimasukkan ke kerajaan bagian utara, secara khusus di kota Samaria. Tujuannya untuk terjadi asimilasi di sana. Asimilasi Ya. kebudayaan, kepercayaan. Sehingga untuk menghilangkan jati diri sebagai seorang Yahudi. Ini biasa, sehingga mereka kehilangan rasa nasionalismenya. Ya. Kita tahulah kisah Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka namanya diganti, ya kan? Daniel diberi nama lain, Hananya, Misael, Ya. Azaria diganti namanya. Kan untuk menghilangkan jati dirinya seolah-olah, Betul. Betul. keyahudiannya. Sehingga Hmm. mereka dianggap, mereka diharapkan larut dalam suatu lingkungan kebudayaan yang baru. Nah, Hmm. ternyata Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka memelihara teguh identitasnya sebagai keturunan Abraham kan. Hmm. Ya. Orang Samaria seperti itu. Nah, berangkat dari sana orang-orang Yahudi secara khusus setelah pembuangan dari pembuangan kembali pada zaman Esra, Nehemia, mereka mulai membangun tembok Yerusalem, ya kan sekitar abad keempat mereka kembali membangun Bait Allah. Mereka kembali menata kehidupan keagamaan mereka. Nah, disitulah mulai muncul kebencian dan antipati terhadap orang Samaria yang dianggap tidak lagi murni Yahudi. Hmm. Di dalam kitab Esra ada contoh pendaftaran para imam, nama-nama imam. Ada nama imam yang tidak memiliki daftar silsilah yang jelas, tidak bisa diterima jadi imam. Nah, karena orang Ya. Yahudi itu, mereka sangat mementingkan silsilah, menjaga kemurnian sebagai keturunan Abraham. Nah, Hmm. karena itulah orang Samaria begitu dibenci.
tidak disukai. Nah, sebenarnya alasannya itu. Mereka melupakan Hmm. bahwa orang Samaria itu pun juga diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Walaupun rupa dan gambar Allah yang ada dalam diri mereka sudah rusak, tercemar karena dosa. Hmm. Dan kita bisa melihat lebih jauh, ternyata Yesus justru datang ke kota Samaria untuk Ya. melayani mereka, menunjukkan kasih Kristus. Nah, imam dan Lewi itu tidak mau melayani karena secara hukum mereka melihat, wah ini bisa mencemarkan aku ini. Karena orang Yahudi tidak boleh menyentuh mayat. Kalau menyentuh Ya. mayat, mungkin mereka sudah bersuci, mereka akan Najis. menjalani kewajiban agama mereka najis. Harus taharuf lagi, harus Ya. bersuci lagi. Ya Ya. sudahlah, mending pura-pura nggak tahu. Padahal firman Tuhan katakan, kalau seorang tahu berbuat baik, ia tidak lakukan itu. Padahal ia tahu, ia sudah berdosa. Berdosa. Udah dosa. Tetapi berbeda dengan orang Samaria, yang dianggap musuh, yang dianggap tidak disukai, tetapi ternyata justru ia menolong. Ternyata justru ia menganggap orang Yahudi yang terluka itu menjadi sesama bagi dirinya. Orang Hmm. Yahudi yang tidak pernah menganggap orang Samaria itu sesamanya, Hmm. dibalas dengan berbeda oleh orang Samaria ini. Ia justru menjadikan orang Yahudi itu sesamanya. Hmm. Nah, ini yang ingin disampaikan oleh Yesus. Saya ingin sampaikan kira-kira ada 4 hal yang perlu kita Hmm. garis bawahi dalam kisah perumpamaan Yesus ini. Yang Ya. pertama, bahwa prinsip syariatul masih atau hukum Kristus itu adalah kasih yang harus diwujudkan dalam tindakan. Jadi itu prinsip syariat al-masih, syariat Hmm. Kristus atau hukum Kristus, meminjam istilah Rasul Paulus. Hmm. Kasih yang bukan hanya dalam bentuk perkataan, tetapi kita belajar untuk mewujudkan. Bahkan kepada musuhmu sekalipun. Ini sesuatu Hmm. yang tidak mudah saya kira. Hmm. 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 Kerap kali kita mudah berkata, I love you, aku mengasihi engkau. Bahkan Ya. Tuhan pun, Yesus pun pernah berkata, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Berarti Perintah. kasih itu kan harus sesuatu yang diwujudkan dalam perkataan, Hmm. dalam Hmm. tindakan. Bukan hanya perkataan. Yang kerap kali kita hanya mengatakan, I love you, aku mengasihi engkau Tuhan, Hmm. aku Hmm. mengasihi engkau secara horizontal, tetapi kita Hmm. tidak pernah mewujudkan di dalam tindakan. Tadi kan Yesus katakan, pergi dan perbuatlah demikian. Hmm. Nah, itu bicara tindakan, action. Kasih harus ada sesuatu yang dinyatakan. Sehingga orang lain itu merasakan bahwa ia dikasihi oleh kita. Hmm. Ya. Ini prinsip hukum Kristus, syariatul masih di dalam kekristenan. Yang kedua, prinsip hukum Kristus atau syariat al-masih itu tidak boleh dibatasi oleh suku, ras, Hmm. agama, dan Hmm. golongan. Hmm. Paulus dalam Galatia 6 ayat yang ke-10 ia katakan, hendaklah kamu berbuat baik kepada semua orang. Ya kan? Terutama kepada saudara seiman. Jadi tidak hanya Hmm. dikatakan Ya. Paulus melakukan yang baik kepada saudara seiman. Orang lain yang tidak seiman, jangan. Apalagi kalau tiba-tiba misalnya di depan rumah kita ada orang kecelakaan jatuh. Kita ada di sana. Kemudian kita menghampiri dia. Kita tidak langsung menolong. Kita tanya, maaf Pak, agamanya apa? Kristen. Kristen saya Pak, dia sambil kesakitan. Kristennya apa? Pentakosta, Protestan, Ortodok. Karismatik Pak, Pentakosta. Puji Tuhan sama dengan saya. Gerejanya di mana? Keburu mati dia. Iya kan? Kan sama menolong, tidak melihat. Orang Samaria itu datang melihat orang Yahudi yang sudah terluka ini. Ia tidak kata, oh ini orang Yahudi, bukan orang Samaria. Sudahlah, aku tinggalkan. Karena engkau begitu benci kepada aku. Ya. Dia tidak Ya. lakukan itu kan? Meskipun dia tahu itu orang Yahudi, ia tolong. Nah, ini prinsip syariat Kristus yang memang kadang berlawanan dengan daging kita. Ya. Yesus Betul. katakan, kamu kasihilah, bahkan berdoalah bagi musuhmu. Mudah Pak? Gak mudah. Saya pernah mengalami ketika saya difitnah, saya diperlakukan sesuatu yang tidak baik bagi daging saya. Saya ingin melawan, ingin berontak. Tetapi Kristus mengajar, engkau kasihi, engkau mengasihi kepada orang mengasihi kamu, itu biasa. Berbuat baik kepada orang yang baik kepada kamu. Orang kafir pun berbuat demikian. Ya kan dalam Injil Matius Hmm. pasal 5. Engkau Hmm. memberikan Hmm. salam kepada saudaramu, orang kafir juga mengucapkan Assalamualaikum mungkin. Shalom alaikum, sesama. Hmm. Sesama. Hmm. Tetapi kepada orang yang berbeda, bahkan yang memusuhi kamu, mampukah kau melakukan kebaikan? Kemudian Yesus menyatakan bahwa Tuhan itu terlebih dulu memberikan teladan. Allah lebih dulu memberikan teladan.
Karena itu di dalam Injil Matius pasal 5 Yesus katakan, hendaklah kamu seperti Bapamu di surga. Dia yang menurunkan hujan bagi orang yang baik dan orang yang jahat. Dia yang memberikan matahari bagi orang baik dan orang yang jahat. Dikatakan, hendaklah kamu sempurna. Dalam bahasa Yunaninya, kata sempurna itu menunjukkan prinsip keutuhan. Utuh. Kita dikatakan mengasihi dalam pandangan Allah. Kalau kita sudah bisa mengasihi orang yang menyakiti kita. Dan saya terus bergumul sampai hari ini. Tidak mudah Tuhan. Kalau kita belum bisa mengasihi orang yang menyakiti kita, dalam pandangan Tuhan, kamu belum utuh. Sempurna di sana bukan berarti tidak ada celah. Kata sempurna dalam Injil Matius pasal 5:48 itu menunjukkan keutuhan, telos, genap, utuh. Kamu mengasihi, Bapa memberi contoh. Bapa bisa nggak Tuhan? Oh, kamu ini selalu memberontak, tidak percaya kepadaku, ya sudah tidak tak kasih hujan. Bisa kan? Hujan hanya turun di atas rumah orang beriman, tetapi di atas rumah orang ateis nggak turun hujan. Saya kira bisa. Buktinya ketika Gideon minta tanda, kalau memang engkau memanggil aku Tuhan, biarkanlah kulit ini basah, rumput sekelilingnya kering. Besoknya ditukar lagi, rumputnya yang basah, kulit dombanya kering. Tuhan bisa. Tetapi yang menunjukkan kebaikannya, kebaik kepada orang yang percaya kepadanya, beriman kepada Tuhan, maupun kepada orang yang tidak beriman kepada Tuhan. Yesus katakan, kamu mencontoh Bapamu itu. Kasih yang tidak dibatasi oleh suku, ras, agama, atau apapun. Nah, kerap kali kasih kita dibatasi. Kamu dari denominasi mana? Oh, denominasi yang berbeda. Sudahlah, aku nggak mau kerja sama. Apalagi memberikan rahasia-rahasia bagaimana gerejaku bisa berkembang, nanti menjadi saingan, dan lain-lain. Kita sudah dipandang salah oleh Tuhan. Itu saya kira yang kedua yang harus kita pahami dari perumpamaan Yesus tentang orang sama yang baik hati ini. Yang ketiga, bahwa Allah itu memberikan teladan lebih dahulu melalui pengorbanan Kristus. Kitab suci mengatakan kita ini adalah setru Allah, ya kan? Setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kita dikatakan adalah setru Allah. Baik dalam hati dan pikiran kita, kita memusuhi Allah seperti nyata dari perbuatan-perbuatan kita yang jahat, kata Paulus. Tetapi Allah berinisiatif lebih dulu untuk berdamai dengan kita melalui Kristus. Dan di sini saya melihat Allah memberi contoh. Ia bukan hanya bisa berkata, kasih itu orang. Tetapi ia tidak memberikan teladan. Kita perlu mengatakan Allah mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Bukan karena kita sudah berbuat ini dan itu lebih dahulu, berbuat kebaikan sehingga kemudian Tuhan berkata, oke, kamu sudah pantas aku kasih. Tetapi bahkan sebelum kita pantas untuk dikasih, dikatakan ia sudah mengasihi kita dulu melalui pengorbanan Kristus. Dan ini dibuktikan pada akhirnya ketika Yesus hendak naik ke surga, ia katakan engkau harus menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria. Nama Samaria disebut Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Dalam Kisah Rasul dilaporkan ketika Filipus menginjil ke Samaria, Filipus yang di Aken itu. Kemudian Rasul Petrus, Yohanes datang juga ke Samaria untuk berdoa bagi mereka, dan ternyata Roh Kudus juga dicurahkan bagi orang-orang Samaria. Nah, di sini kita melihat ternyata Tuhan juga mengasihi orang Samaria yang kamu benci, yang mungkin kamu pandang sebelah mata, tetapi Allah lebih dulu memberikan keteladanan. Nah, yang terakhir, berbuat baik itu juga tidak harus mengorbankan ortodoksi atau akidah, doktrin iman Kristen. Nah, kerap kali karena orang yang berbuat baik kemudian mengorbankan kebenaran itu sendiri. Jadi sebagai orang percaya, kita diajarkan untuk berbuat baik kepada semua orang. Tetapi jangan kemudian itu mengorbankan ortodoksi atau akidah kita. Sampai kita pada titik, ya sudahlah, semua agama sama saja. Asal yang penting kamu berbuat baik lah. Nah, ini mengorbankan nilai-nilai ortodoksi Kristen. Karena itu di dalam kekristenan ada 3 orto yang saya kira harus kita perhatikan. Yang pertama ortodoksi, ajaran yang lurus. Ini tidak boleh diabaikan. Yang kedua ortolatria, penyembahan yang benar. Baik arah penyembahan kepada siapa, jangan-jangan ketika kita menyembah Tuhan beribadah, sebenarnya arah penyembahannya fokusnya diri kita. Supaya kita diberkati, supaya kita dilindungi. Nah, pengabdian atau penghambaan dari kata avoda, penghambaan yang sejati yaitu mengabdikan diri kepada Tuhan sudah hilang nilainya. Nah, karena itu ortolatria tidak boleh dilupakan.
Yang ketiga, ortopraksia, perilaku hidup yang benar. Yaitu salah satunya berbuat kebaikan kepada Hmm. semua orang, kata Paulus. Tetapi jangan sampai mengorbankan ortodoksi. Kemudian Ya. kita berkompromi dengan kebenaran iman Kristen. Saya kira ini juga tidak diinginkan oleh Tuhan. Nah, 4 poin Hmm. ini yang harus Hmm. kita perhatikan. Nah, secara khusus implementasinya dalam kondisi atau situasi pandemi seperti ini ya, saya kira gereja ini sebagai otokritik dari kalangan tradisi saya Pentakosta karismatik, gereja harus mulai mengembangkan atau menyeimbangkan, maksud saya, antara kesalehan ritual dan kesalehan sosial. Ya. Kerap kali kita hanya lebih pintar berritual dengan Tuhan, tetapi kita lupa untuk mengembangkan kesalehan sosial. Kita Ya. kurang Ya. memiliki kepekaan sosial. Yang penting hubunganku dekat dengan Tuhan. Mengalami Tuhan. Nah, kira-kira seperti itulah kalau istilah-istilah dalam tradisi kita. Mengalami Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Tetapi saudara kita lapar, bingung bulan depan tidak ada beras yang mau dimakan, kadang kita lupa. Ya. Kan Yakobus mengajarkan, iman tanpa perbuatan apa artinya? Kamu tahu saudaramu kekurangan, kamu hanya berkata, ya sudahlah aku doakan kamu ya, padahal apa yang dibutuhkan dia, kamu juga ada dan kamu bisa membantu. Hmm. Pentingnya gereja menyeimbangkan antara kesalehan ritual secara vertikal kita dengan Tuhan dan kesalehan sosial. Yang Ya. kedua, Ya. implementasinya mungkin masa pandemi ini kesempatan bagi gereja untuk menyaksikan kasih Kristus kepada orang lain, Hmm. kepada semua orang. Bahwa kita benar-benar dipanggil untuk menjadi garam dan terang. Yang ketiga, lakukan semua itu dengan berhikmat, jangan sembrono. Kerap kali, karena saking didorong oleh semangat, dibakar Ya. oleh semangat yang begitu tinggi dan luar biasa, kadang kita tidak berhikmat. Akhirnya menjadi persoalan bagi tubuh Kristus, bagi orang percaya sendiri. Nah, karena itu Hmm. penting walaupun kita dipanggil untuk menjadi saksi, menjadi terang di tengah kegelapan dunia ini, tetapi lakukan itu dengan berhikmat, jangan sembrono. Jadi saya kira seperti itu Pak, yang mungkin Hmm. bisa saya sampaikan di awal bincang-bincang kita ini. Oke. Oke. Iya, Pak Seleo, dunia kita ini kan dunia yang heterogen ya, dunia yang Hmm. Hmm. mutu dan apa banyak sekali percampuran di sana sini dan uh, kita bagaimana kita mengamati kalau saya boleh katakan ini sebagai kritik sosial ya. Bahkan di dalam gereja sendiri yang namanya rasisme itu tetap ada, sisi-sisi rasisme itu tetap akan ada. Nah, kita lihat contoh di Amerika, maka mungkin sampai hari ini kemarin ada gerakan Black Lives Matter seperti itu. Itu konteks Amerika mungkin ya, di mana kemudian Ya. ada kritik-kritik antara post colonial mindset ya dengan colonial mindset, Western Christianity dan semuanya di sana. Bahkan kita masih ingat kemarin dalam sebelum itu meledak, Presiden Trump di sana pergi ke depan gereja di Presbyterian di depan Gedung Putih sambil bawa Alkitab begitu ya. Jadi ada gerakan-gerakan white supremacist yang bertabrakan, berparadoks dengan Black Lives Matter. Ini itu konteks Amerika, tapi di dalam konteks Indonesia sendiri, bangsa kita ini sudah sangat-sangat multikultur dan kita telah mengalami banyak pengalaman-pengalaman pahit di dalam hubungan antar ras ya, hubungan antar suku. Bahkan ini kalau kita mau jujur ini tetap akan ada dan tetap ada di gereja begitu loh. Nah, bagaimana kita sebetulnya kita harus menghadapi kondisi semacam ini karena kalau saya lihat, saya perhatikan juga ini mungkin juga berasal juga dari kondisi atau pola asuh ketika kita berkembang, ketika kita masih kecil, bertumbuh, situasi-situasi pola asuh, situasi-situasi apa namanya lingkungan kita mungkin yang menyebabkan semuanya ini terjadi. Nah, bagaimana kita harus melihat, mengkritisi ini secara otokritik di dalam gereja dan bagaimana gereja harus menangani hal seperti ini. Oke, saya kira orang percaya harus penting kembali untuk kita menangani persoalan-persoalan ini kembali kepada pemimpin-pemimpin. Yang kedua kembali kepada pemimpin-pemimpin dalam rumah tangga. Yang pertama pemimpin dalam gereja, yang kedua pemimpin dalam rumah tangga. Kepemimpinan dalam gereja tentu harus menunjukkan keteladanan bahwa
tidak menunjukkan perbedaan. Dan ini pernah dibahas juga dalam kitab suci kan. Jangan kau mengadakan perbedaan antara orang kaya dengan yang si miskin. Loh, kalau yang kaya kau berikan tempat duduk di depan, yang miskin kau tidak perhatikan, sehingga Hmm. menimbulkan kesenjangan antara sesama tubuh Kristus. Dan itu terjadi dalam lingkup internal gereja. Nah, bagaimana dalam konteks dari rumah tangga? Ya tentu sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, itu wajib memberikan pengajaran sesuai dengan kebenaran kitab suci kepada anak-anak mereka. Bahwa sejak dini tidak boleh diajarkan hal-hal yang bisa memicu untuk mereka memunculkan kebencian atau rasa superioritas. Bahwa mereka lebih hebat dari yang lain. Karena mereka Hmm. suku tertentu. Karena mereka ras tertentu. Atau keyakinan tertentu. Walaupun mungkin secara iman kita memiliki keyakinan berdasarkan kitab suci bahwa kita yang percaya kepada Kristus itu diselamatkan. Tetapi jangan kemudian itu Hmm. menimbulkan rasa sikap kesombongan rohani, kesombongan. Ada reformasi dari para pemimpin-pemimpin gereja. Yang itu mereka memberikan contoh keteladanan pertama dalam perbuatan mereka, kemudian di dalam pengajaran. Nah, ini yang penting. Dan pengajaran itu yang didengarkan oleh jemaat, pengajaran yang benar itu akan menuntun kepada perilaku yang benar. Tetapi juga Hmm. keluarga itu memiliki tanggung jawab. Saya selalu katakan kepada jemaat Tuhan, jangan memberikan beban 100% kepada gereja untuk mendidik anak-anak. Karena didikan kepada anak-anak kita, mula-mula itu dimulai dari orang tua, dari keluarga. Hmm. Itulah yang memiliki tanggung jawab penuh. Kalau kita baca dalam kitab Ulangan, setiap orang tua akan hendaklah kau mengajarkan kepada anak-anakmu berulang-ulang. Ya Ya, kan, ketika kau ya. duduk, bangun, berdiri, berjalan, berpergian, harus diajar berulang-ulang. Tentang apa ya? Tentang kebenaran-kebenaran yang tadi ditanyakan oleh Pak Antoni. Ya, misalkan Hmm. bagaimana Hmm. kita memahami bahwa orang lain, meskipun mereka berbeda dari segi sosial, suku, agama dari kita, mereka juga sebenarnya sama dengan kita sebagai yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Walaupun mereka dalam secara teologis mereka perlu keselamatan, ya doakan, lakukanlah nilai-nilai kebaikan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Saya kira seperti itu, Pak Antoni. Hmm. Oke, oke, iya. Bapak Ibu silakan kalau ada Anda mau bertanya silakan tulis saja di kolom komen, nanti kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan Anda yang tentunya relevan ya dengan tema kita malam hari ini. Nah, Pak Selio, bagaimana kalau dengan stereotip? Kadang ya di Indonesia ini ya, kita itu kadang terlatih atau diajarkan sadar tidak sadar untuk menstereotip satu suku Hmm. tertentu. Tapi ketika kita diajarkan atau kita mendengar seperti itu, tapi terbukti itu. Jadi apa yang kenyataannya itu sesuai dengan stereotip, ya mungkin tidak semuanya, tapi kadang itu generalisasi menjadi sebuah stereotip untuk semuanya begitu. Nah, itu situasi yang kita alami kan hidup sehari-hari di Indonesia ini ya. Dalam mungkin Ya. kita pun mengalami hal seperti itu. Dan tanpa sadar stereotip ini terus terbawa sampai kita berkembang beranjak dewasa ya sampai kita ada di dalam masyarakat, di gereja dan di semuanya. So bagaimana kita bisa lepas dari stereotip seperti ini? Ada satu lagi contoh karena ini bisa kesana kemari memang. Uh, ini salah satu rekan juga ya, ketika mereka berpacaran pertama kali dan kemudian akhirnya mau merencanakan pernikahan karena memang beda suku bangsa, itu terjadi sebuah tantangan yang sangat hebat dari keluarga, dari orang tua. Nah, ini realita sosial yang kita hadapi di dalam gereja. Ini situasi-situasi yang tidak mudah memang ya, tidak mudah dari berbagai sisi. Nah, bagaimana kita, karena kan kita sama-sama dalam dunia pastoral juga selain dunia akademis ya. Menurut Pak Selio, dari pengalaman-pengalaman yang dihadapi di dalam jemaat selama ini, apa yang bisa Pak Selio ceritakan untuk kita? Oh iya, oke. Ya memang stereotip ini sesuatu yang tidak mudah karena sudah mengakar dan turun-temurun.
Ya bahkan saya juga mendengar stereotip semacam itu ya diwarisi dari orang tua saya dalam pembicaraan mereka secara tidak langsung dengan saya kan terhadap seperti Ya, yang Pak ya, Antoni katakan terhadap kelompok A, suku B yang begini begitu sesuatu yang saya kira jelas dalam sudut pandang firman Tuhan itu sesuatu yang tidak benar. Sebab ya. keadaan semua manusia kalau kita lihat menggunakan teropong firman Tuhan karena sebagai seorang Kristen kan standar kebenaran kita adalah kitab suci. Berarti kita harus Hmm. memandang segala sesuatunya, menilai segala sesuatunya dari firman Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan ya semua manusia jatuh ke dalam dosa. Berarti tidak bisa dikatakan ada suku tertentu yang dikatakan lebih hebat, lebih Ya. secara normal, lebih hebat secara sosial, walaupun mungkinlah secara lahiriah kelihatannya seolah-olah seperti itu. Tetapi dalam pandangan Hmm. kita suci, secara teologis, sesungguhnya keberadaan manusia di hadapan Allah, manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini tidak berbeda satu sama lain, gitu loh. Ya. Mereka sama-sama membutuhkan juru selamat. Saya sering juga kadang diskusi dengan istri saya, ya kalau mau bicara mafia atau apa ya orang misalnya saya tidak berbicara suku ya konteks ini contoh misalnya. Terus Ya. kamu lihat film-film itu film-film Hong Kong Jackie Chan kan ada banyak juga mafia-mafia Hong Kong sama aja saya katakan. Kalau mau bicara mafia penjahat di setiap suku bangsa apapun ya Iya. ada saya katakan. Iya. Jadi Iya. jangan Iya. kemudian kita langsung menciptakan stereotip itu tadi kalau kelompok ini pasti seperti itu. Kalau suku ini pasti seperti itu sesuatu yang tentu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya bagaimana caranya? Tentu melalui pengajaran yang terus-menerus saya katakan karena tidak mudah mengubah mindset pola pikir saya berangkat dari pengalaman saya dalam pelayanan pastoral memang tidak mudah. Hmm. Memenangkan Hmm. jiwa itu sesuatu yang luar biasa kasih karunia Allah. Tetapi menggembalakan jiwa yang baru dimenangkan itu menjadi dewasa itu persoalan lain Pak saya kira. Ya. 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 Orang percaya-percaya iya, tetapi mereka setelah percaya, mereka didewasakan, kita That's the belajar mereka problem. seperti anak, itu persoalan tersendiri. Yang saya kira gembala-gembala cukup memiliki hati yang lebar dan tabah untuk melayani seperti ini gitu loh. Nah kembali lagi dalam soal stereotip ini, saya melayani beberapa kali konseling pernikahan dari mereka yang berbeda suku, ya kan? Ya saya just menjelaskan berbeda suku bagi saya bukan dalam arti sukumu lebih rendah, misalkan. Sukumu lebih tinggi, lebih superior. Tidak. Tetapi ada perbedaan kebiasaan, saya katakan. Perbedaan pola pengasuhan, Hmm. perbedaan budaya. Dan kalian Hmm. sebagai calon suami, calon istri, siap tidak menerima perbedaan ini? Saya Ya. katakan. Kalau kalian semua berangkat dan mau berkomitmen berdiri di atas firman Tuhan, meskipun jalannya tidak mudah, saya yakin kalian akan bisa memasuki bahtera pernikahan ini dengan baik. Nah, sebab yang Hmm. mungkin sesama saja ya, katakan sesama mungkin dari suku yang sama, itu juga banyak perbedaan secara karakter. Betul. Satu Saya katakan, suku, beda kota, beda daerah, beda provinsi, beda beda kebiasaan, juga. Ah, ah. beda pola pengasuhan. Yang satunya biasa kalau tidur lampunya dimatikan, yang satunya nggak dimatikan. Ini masalah. Yang satunya bisa Ah. tidur, satunya nggak bisa tidur. Nah, ini mungkin sesuatu yang nggak usah jauh-jauh kita ngomong beda suku, tetapi baru perbedaan karakter dengan Hmm. suku yang sama. Nah, kembali lagi ya, maukah kita ini kembali kepada firman Tuhan? Karena kalau kita mau kembali kepada firman Tuhan, bukan hanya mendengar, Yesus katakan, kamu tahu itu kan, kepada ahli hukum itu, nomikos. Kamu tahu kebenaran itu, bahwa sesama itu adalah orang yang melakukan kebaikan. Dia tidak menyebut dia lagi orang Samaria, tetapi yang Hmm. menyebut sebagai seorang yang memiliki nilai kebaikan, orang yang melakukan kebaikan itu. Nah, dia berubah mindsetnya. Kalau gitu, pergi dan lakukan itu. Nah, kadang kita tahu kebenaran, persoalannya kita tidak mau melakukan kebenaran. Itu aja Hmm. jadi Hmm. persoalan. Kita sudah Ya. Ya. tahu stereotip-stereotip semacam itu tidak berkenan kepada Tuhan dan tidak sesuai dengan kebenaran kitab suci. Tapi karena sentimen tertentu, alasan sosial tertentu, kita enggan untuk menghilangkan itu. Saya kira seperti itu, Pak. Hmm. Hmm. Ya. Sekarang kalau tentang gereja suku bagaimana, Pastor Leo? Sinode-sinode atau gereja dalam yang dibangun oleh karena basis suku tertentu ya. Apakah ini masih relevan untuk konteks kita hari ini ke depan untuk konteks amanat agung dan semuanya dari berbagai sisi, ataukah sebetulnya gereja suku ini atau sinode yang berbasiskan suku ini sebuah kecelakaan sejarah atau sebetulnya ini hal-hal yang memang Nah, relevan untuk ke depan ini? Bagaimana Pak Solih?
Iya, saya tidak ingin terlalu mungkin masuk ke lebih jauh dalam persoalan sinode, tetapi saya mencoba Ah, melihatnya lebih positif. Mungkin mereka awal mulanya tujuan didirikan gereja suku itu untuk mewadahi suku-suku yang ada di dalam perantauan. Ya saya kira mungkin tujuannya salah satunya seperti itu, Pak. Saya kira saya ah, sendiri ah. belum pernah tahu mungkin ADART dari gereja-gereja suku tertentu, tetapi saya bisa menangkap spiritnya secara logis. Bagi saya mungkin untuk mewadahi itu. Saya kira kalau tujuannya seperti itu tidak masalah, walaupun tentu mereka juga harus kembali lagi terbuka kepada mereka yang berbeda suku, yang Hmm, seiman tentunya misalnya, dan kemudian tidak merendahkan, menganggap karena kamu berbeda dan merasa itu ada loh. Kan kita kadang hmm, merasa, oh, suku saya lebih dari yang lain. Nah ini sesuatu yang hmm. Ya, kembali lagi dalam percakapan kita sebelumnya, sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena itu kan Yesus mengutus para rasul, kamu harus ke Yerusalem, Yudea, Samaria. Ditempatkan setara kan. Mereka juga orang-orang yang harus diselamatkan. Bukan berarti ya, kamu sebagai keturunan Abraham yang kamu anggap lebih murni. Darah Abraham mengalir dalam tubuhku. Kemudian kamu boleh merasa lebih hebat dari orang Samaria. Tidak, tetapi orang Samaria itu pun diciptakan menterupa dan gambar Allah. Jadi, hmm. saya kira prinsip ini harus tetap ada. Sehingga tidak menimbulkan konflik-konflik secara horizontal, baik antar sesama orang percaya, maupun terhadap orang-orang yang belum percaya. Jadi saya kira seperti itu. Oke, 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 iya, iya. Ya, Pak Soleo, COVID-19 ini di hadapan coronavirus ini ya, eh, kita disadarkan bahwa ternyata kita semua ini sama, ya kan, dari latar belakang kita ya. Ah, Orang-orang ah. yang terlalu sombong untuk menilai dirinya sangat kuat dan ternyata juga akhirnya berakhir hidupnya karena virus ini ya. Virus ini menyasar ke semua orang, apapun latar belakangnya, bahkan kita tahu sendiri banyak pemuka-pemuka agama sendiri banyak juga yang menjadi korban dari Korban virus ini. Iya, virus corona. ini situasi yang mengubah hidup kita, mengubah pola pelayanan kita, pola kehidupan, pola pekerjaan, dan bahkan mungkin dalam pengembalaan kita, pola pengembalaan kita berubah. Semua lini kehidupan kita berubah Ah, mulai dari hari ini ke depan. Dan kita tidak pernah tahu, kita tidak akan pernah bisa kembali mungkin ke belakang ya. Kita ke depan ini makanya kemudian pemerintah sebut ini new normal atau mungkin ada yang bilang abnormal, not hmm, normal begitu ya. Jadi ah. semuanya memang sudah kita seperti di reset kembali ke titik nol ya ke depan ini. Nah, kira-kira bagaimana Haggadah Yesus tadi, Lukas 10 tadi bisa menjadi bekal buat kita untuk kita menghadapi masa new normal ke depan, masa-masa yang Yang tidak pertama, wajar ah, ini. yang pertama saya kira gereja harus menyadari dan harus selalu siap dengan perubahan. Perubahan apapun. Baik perubahan itu secara sosial, secara politik, kita kan tidak pernah tahu bagaimana kondisi bangsa ini ke depan, kondisi dunia ke depan. Yang jelas firman Tuhan katakan kondisi yang ada tidak akan bertambah baik. Kita bukan pesimis, tetapi kita juga harus melihat dari sudut pandang kitab suci, bahwa Hmm. kondisi yang semakin berjalan waktu terus berjalan. Ini sesuatu yang tidak akan bertambah baik sampai kedatangan Kristus yang kedua, baru ia Hmm. merestorasi segala sesuatunya sebagai tikun haolam, memulihkan, Ya, mengeruak semesta. Lah kira-kira seperti itu. ya, Kembali lagi ya, kepada ciptaan yang mula-mula yang pendamai. Itu kan kerinduan kita semua. Nah, dan ya, gereja harus selalu siap dengan segala keadaan dan menyiapkan diri. Dan saya juga menyadari bahwa dengan kondisi pandemi ini, gereja dipaksa belajar. Yang dulu saya ya, tidak terlalu apa ya, tidak terlalu tertarik dan peduli dengan teknologi. Mau tidak mau saya juga harus belajar akhirnya mengedit video meskipun tidak ya, profesional, belajar dikit-dikit karena bagi saya oh ini menjadi kebutuhan pelayanan gereja dan saya sadar ya, melalui ini ternyata pelayanan gereja juga bisa lebih luas jangkauannya. Nah, ya, ini ya, sisi positifnya saya kira. Yang dulu mungkin hanya dibatasi pelayanan kita hanya di dalam gedung, tetapi sekarang tidak lagi dibatasi oleh gedung. Nah, ya, nah, ya, gereja juga harus menggunakan kesempatan ini secara positif. Nah, secara negatif ya tentu kita melihat dampak-dampaknya, bagaimana kita menjalani hidup ini lebih bijak, tidak tinggi hati. Kita menyadari lah, semua kita ini hmm, setiap hari membutuhkan belas kasihan Tuhan, karena kita tidak pernah tahu. Karena itu jangan jumawa menjalani hidup. Yesus hmm, memberikan perumpamaan, jangan seperti orang Farisi yang sombong, yang merasa lebih rohani karena sudah berdoa, berpuasa.
Tetapi kau harus memiliki sikap hati seperti si pemungut cukai ini yang selalu merasa dirinya butuh belas kasihan Tuhan. Haruslah kita menjalani hidup seperti itu. Jangan karena mungkin kita, oh aku punya karunia rohani, aku seorang pelayan Tuhan dan lain-lain, aku pasti lebih dilindungi Tuhan dari yang lain. Nah, ini sebuah sikap kesombongan rohani yang kadang tidak kita sadari. Nah, sebagai evaluasi bagi kita, mari kita jalani hidup ini dengan kerendahan hati di hadapan Allah. Karena kita pun tidak pernah tahu akan hari esok. Karena itu kitab suci katakan, jangan kau katakan esok kami akan lakukan ini dan itu. Tetapi kamu katakan, jika Tuhan menghendaki, insya Allah. Ya kan? Kalau Tuhan menghendaki, aku akan lakukan ini dan itu. Jadi insya Allah itu memang alkitabiah. Soal keselamatan, kita yakin keselamatan hanya di dalam Kristus. Tetapi kata jika sya Allah, Allah menghendaki. Itu kan dalam kitab Yakobus. Kalau Tuhan mengizinkan. Misalkan, Pak Leonardo, gimana minggu depan jadi ke Surabaya? Insya Allah Pak Anton. Ya kan? Karena apa? Karena saya nggak tahu, siapa tahu 5 menit lagi saya dipanggil Tuhan. Kan kita nggak pernah tahu. Artinya jalanilah hidup dalam kerendahan hati di hadapan Allah. Karena kita tidak pernah tahu 5 menit ke depan bagaimana keberadaan kita. Yang kedua, gereja harus siap menghadapi perubahan. Karena dunia ini akan terus berubah sampai kepada puncaknya kedatangan Kristus yang kedua kali. Saya kira seperti itu. Persiapan itu begitu penting bagi gereja. Berarti siap untuk pelayanan ke Surabaya nih Pak ya? Wah. Insya Allah. Nggak kerasa waktu kita tinggal 5 menit lagi. Nggak kerasa. Oh gitu ya? Ya, ada banyak hal yang kita pelajari malam hari ini. Gereja, saya catat beberapa hal tadi ya, Pastor Leo ya. Jadi kasih kita harus dalam tindakan, bahkan terhadap orang-orang yang memusuhi kita. Dan juga kasih itu juga harus lintas suku, agama, ras, antar golongan, syarat. Juga Allah memberi teladan terlebih dahulu, ya, bahwa bagaimana cara mengasihi itu dengan Dia mengirim Yesus. Dan kita juga harus berbuat baik, tapi tidak mengorbankan ortodoksi. Itu yang penting ya. Ya. Closing statement dari Pastor Leo malam hari ini, silakan. Ya, saya kira marilah kita belajar mengasihi seperti Yesus meskipun itu tidak mudah. Kita belajar mengasihi seperti Yesus walaupun itu tidak mudah. Yesus memberikan perumpamaan, ia memberikan contoh konkret lebih dahulu. Ketika disalib, ia katakan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Sesuatu yang tidak mudah, tetapi mari kita belajar. Yohanes dalam suratnya katakan, barang siapa percaya kepada Kristus, ia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Wah, ini sesuatu yang tidak mudah, proses yang terus-menerus harus kita kerjakan sebagai seorang pengikut Kristus. Saya kira seperti itu, Pak. Iya, luar biasa. Oke, puji Tuhan. Senang sekali bisa ngomong-ngomong malam hari ini. Ya, kita belajar banyak hal. Belum kita selesai, Pastor Leo berdoa buat kita semuanya. Tapi doanya dalam 2 bahasa, bilingual ya. Yang bahasa Arab, yang kedua dalam bahasa Indonesia diterjemahkan. Boleh, Pastor Leo? Kita berdoa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kudus al-ilahu wahid. Ya Allah, ya Aba Samawi fi idni ismuka Yesu al-Masih. Bapa kami surgawi, Bapa surgawi, kami bersyukur buat kasih kebaikan-Mu dalam hidup kami yang sungguh sudah kami alami dan sedang kami alami dan akan terus kami alami di sepanjang hidup kami ya Tuhan. Terima kasih buat perbincangan yang begitu manis dan indah. Kami yakin Kau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Biar kiranya berkat-Mu atas setiap kami umat-Mu. Baik antara kami Tuhan yang sedang berbincang-bincang maupun jemaat-Mu yang juga mendengar perbincangan kami yang mengikutinya ya Tuhan dari awal sampai akhir, berkat penyertaan-Mu atas setiap kami semua. Bahwa kami semakin mengerti apa yang menjadi tujuan panggilan-Mu di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, amin, amin. Okay. Terima kasih, Pastor Leo. Titip salam untuk Papa ya, Gembala. Iya. Sama-sama untuk keluarga, untuk istri, anak-anak, sehat selalu ya. Dan kita ketemu lagi di Oke, Tuhan berkati. Kita berkati, selamat malam. Malam.